pemeriksaan pap smear. Menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian memberikan informasi tentang prosedur yang akan dilakukan, yaitu pemeriksaan pap smear yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini kanker serviks. Pertama-tama, tanyakan identitas pasien, kemudian anamnesis pasien dengan menanyakan apakah pasien mengalami keputihan yang banyak dan berbau yang berwarna kuning atau berwarna hijau. Kemudian, apakah ada nyeri saat berhubungan seksual atau keluar darah setelah berhubungan. Kemudian, pastikan pasien sudah memenuhi syarat untuk pemeriksaan pap smear, seperti pasien sudah pernah melakukan hubungan seksual, pasien sedang tidak haid, atau pasien tidak berhubungan seksual dalam 24 jam sebelum pemeriksaan. Lalu, jelaskan bagaimana prosedur akan dilakukan dan kemungkinan ibu merasa tidak nyaman, tapi tidak perlu khawatir karena akan dilakukan sebaik mungkin. Kemudian, minta persetujuan pasien dan minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan air mengalir dan sabun. Kemudian, siapkan alat dan bahan yang akan diperlukan, seperti wadah penampungan, larutan klorin 0,5%, alkohol 95%, spekulum cocor bebek, kapas, spatula air, sitobrush, ring tang, handspoon steril, kidney beaker, gel, dan juga objek gelas. Minta pasien untuk duduk di meja pemeriksaan dengan posisi litotomi, lalu kenakan kain penutup pada pasien untuk melakukan pemeriksaan panggung. Sebelum melakukan pemeriksaan pap smear, pemeriksa mencuci tangan terlebih dahulu dengan air bersih yang mengalir dengan menggunakan sabun sesuai dengan 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Kemudian pemeriksa menggunakan handscoon steril. Kemudian atur arah sumber cahaya dan inspeksi apakah ada lesi kulit, massa, atau discharge pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun visura. Kemudian, lakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayor kanan ke labia mayor kiri, dan pada bagian tengah. Setelah itu, lakukan palpasi kelenjar Skene dan Bartolini untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, nyeri, atau DU. Kemudian, lakukan pemeriksaan in speculo menggunakan spekulum cocor bebek yang panjang dan ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang liang vagina ibu. Gunakan gel untuk lubrikasi spekulum agar tidak nyeri dan minta ibu untuk mengambil nafas yang dalam pada saat akan dimasukkan spekulum. Lalu, masukkan spekulum dengan tangan kanan dalam posisi miring dan tertutup, sedangkan tangan kiri menekan pada komisura posterior. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah itu, kencingkan skrup dari spekulum. Setelah terpasang, inspeksi serviks, visualisasi apakah porsio terlihat atau tidak. Setelah porsio terlihat, lihat bentuk, ukuran, dan warna porsio dan sekret vagina. Evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol-benjol, atau porsio licin. Lihat OUE apakah terbuka atau tertutup, apakah ada cairan atau keputihan dari vagina. Bersihkan lendir, eksudat, maupun darah bila ada, agar visualisasi porsio dapat terlihat dengan jelas. Kemudian kita akan mengambil sampel endoservix dengan menggunakan sitobrush yang dimasukkan ke dalam endoservix. Kemudian sitobrush diputar dan keluarkan sitobrush secara perlahan. Setelah itu, usapkan ke objek gelas yang bersih yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian mengambil bahan ektoservix dengan menggunakan spatula air. Kemudian spatula air diputar 360 derajat searah jarum jam, dimulai dari arah jam 12. Selanjutnya, kita akan mengoleskan sampel ektoservix pada objek gelas yang sudah disediakan. Setelah itu, siapkan tempat penampungan yang sudah diberi label dan fiksasi sediaan dengan merendam dalam alkohol 95% selama 10-15 detik, baik sampel endoservix maupun sampel ektoservix.
Kemudian, buka skru pada spekulum secara hati-hati dan keluarkan spekulum secara perlahan-lahan. Setelah itu, lakukan toilet vulva kembali dan minta ibu untuk memakai celana kembali. Kemudian, rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempat yang sudah disediakan dan celupkan kedua tangan yang masih memakai handscoon ke dalam larutan klorin dan buka secara terbalik dan rendam dalam larutan klorin. Setelah melakukan pemeriksaan pap smear, pemeriksa kemudian mencuci tangan kembali dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun sesuai dengan 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Setelah itu, beritahukan hasil pemeriksaan pada pasien dan apa yang harus dilakukan pasien. Terima kasih.